Cina panik, tak menyangka timnas Indonesia punya pemain nomor 10 yang ofensif. Kekuatan timnas Indonesia menjadi sorotan publik Cina jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Malik Rizaldi dapat pujian berkelas. Timnas Cina akan menjadi lawan selanjutnya bagi timnas Indonesia pada matchday keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel timnas Cina melawan timnas Indonesia digelar pada Selasa, 15 Oktober 2024, di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, Cina. Pertandingan ini penting bagi Cina untuk bisa memastikan 3 poin pertama mereka jika tidak ingin tersingkir prematur dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, Cina tetap mewaspadai kekuatan tamunya yang masih belum terkalahkan dalam 3 laga kualifikasi putaran ketiga ini. Sorotan publik negeri tirai bambu pun tertuju pada sosok penyerang bernomor punggung 10 milik timnas Indonesia saat ini. Pemain liga lokal yang dinilai tampil impresif ketika skuad Garuda berhadapan dengan Bahrain di pertandingan sebelumnya. Secara khusus, publik Cina lewat salah satu media lokalnya memberi pujian tinggi untuk Malik Rizaldi. Striker Persebaya Surabaya ini dinilai banyak menciptakan ancaman ke gawang Bahrain lewat permainan ofensifnya. Di saat Shin Tae-yong banyak mengandalkan pemain keturunan di skuad timnas Indonesia, Malik Rizaldi dinilai muncul dengan penuh kejutan. Penyerang sayap lokal Rizaldi berhasil menciptakan banyak ancaman lewat permainan ofensifnya, ditulis laman 163.com. Ketika pelatih Shin Tae-yong menggunakan banyak pemain naturalisasi, ia pun menyadari tim Indonesia harus memberikan ruang kepada pemain lokal untuk berkembang. Rizaldi menjadi satu-satunya pemain lokal yang masuk starting line-up tim Indonesia melawan Bahrain dan tampil apik dengan mengenakan jersey bernomor punggung 10, imbu mereka. Media lokal Cina ini bahkan tidak akan terkejut jika Rizaldi kembali dijadikan starter saat melawan timnas Cina nanti. Kemampuannya bermain dari sisi sayap benar-benar diakui dan bahkan dinilai sebagai ancaman nyata oleh publik Cina. Tidak mengherankan, dia akan terus menjadi starter di Qingdao dan memikul tugas membuka penyerangan ofensif dari sayap, imbu mereka. Cina memang sangat membutuhkan kemenangan demi menjaga asa bertahan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kevin Dix segera bela timnas Indonesia, media Belanda ramai-ramai sorot keputusan calon benteng baru Garuda. Media Belanda langsung ramai-ramai menyorot keputusan Kevin Dix yang akan segera diproses untuk membela timnas Indonesia. Kabar gembira tengah menaungi para penggemar timnas Indonesia dengan kedatangan Kevin Dix. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan bahwa Kevin Dix akan segera bergabung dengan timnas Indonesia melalui unggahan Instagram pribadinya pada Sabtu, 12 Oktober 2024, sore. Makan siang sama pemain FC Copenhagen yang punya keturunan Indonesia, enggak lupa salaman, ditulis Erick Thohir. Selamat bergabung di timnas Indonesia, Kevin Dix 2. Kevin Dix memang telah lama dikait-kaitkan dengan timnas Indonesia. Beberapa hari yang lalu ia kedapatan tengah berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Kevin Dix memiliki marga bakar besi. Darah Indonesianya berasal dari kakeknya yang merupakan orang Ambon. Kakek dan nenek Kevin Dix hijrah ke Belanda pada periode awal kemerdekaan Indonesia. Keputusan Dix untuk bergabung dengan timnas Indonesia ternyata tidak hanya membuat gempar media Indonesia. Media-media Belanda pun rupanya ikut menyorot keputusan Dix yang memilih menjadi pemain timnas Indonesia. Setidaknya ada 3 media yang meliput keputusan BFC Copenhagen tersebut, yaitu The Telegraaf, Voetbal Zone, dan Voetbal International. The Telegraaf menyoroti sosok Dix yang menjadi pemain ke-7 berdarah Indonesia-Belanda di skuad Garuda. Mereka juga sempat menyebut bahwa Dix sebenarnya merupakan salah satu pemain yang paling mungkin membela timnas Belanda dibandingkan 6 pemain sebelumnya. Bahkan, Dix sebenarnya sempat menjalani pusat pelatihan bersama tim senior Belanda pada 2018. Dix menjadi pemain Belanda ke-7 yang memperkuat Indonesia setelah Kelvin Verdonk, Martin Paes, Mees Hilgers, Eliano Reijnders, Hom Haye, dan Rafael Struijk, bunyi rilis The Telegraaf. Dari ke-7 pemain tersebut, Dix adalah yang paling dekat dengan timnas Belanda.
Ia tampil dalam 7 pertandingan internasional untuk tim nasional muda dan bergabung dengan tim nasional utama dalam sebuah perjalanan pelatihan pada tahun 2018. Namun, ia tidak berhasil tembus skuad utama, dilanjut The Telegraph. Sementara itu, Voetbal International menyebut bahwa kedatangan Dix adalah bagian dari proyek mimpi Indonesia tembus ke Piala Dunia 2026. Dalam rilis mereka, Dix disebut sebagai sosok penting yang mungkin bisa berpengaruh dalam impian tersebut. Dix, yang berusia 28 tahun, merupakan pemain muda internasional untuk Belanda di awal karirnya. Namun, sekarang, ia akan melanjutkan karir internasionalnya di Indonesia, demikian rilis Voetbal International. Ini adalah hal besar berikutnya bagi negara yang bermimpi untuk berpartisipasi di Piala Dunia pada tahun 2026, dilanjut mereka. Di sisi lain, Voetbal Zone menyoroti bahwa semakin banyak pemain berdarah Belanda yang akhirnya membela timnas Indonesia. Kevin Dix akan fokus pada karir internasional bersama Indonesia. Pemain belakang FC Copenhagen berusia 28 tahun ini sedang menyelesaikan proses naturalisasinya dan dapat memainkan pertandingan internasional untuk negaranya dalam waktu dekat, bunyi rilis Voetbal Zone. Semakin banyak pemain yang lahir di Belanda dan berasal dari Indonesia yang memilih untuk berkarier di kancah internasional bersama tim asuhan pelatih nasional Tae Yong-shin. Contoh terbaru adalah Maes Hilgers, imbuhnya. Dix ditargetkan segera memproses kewarganegaraannya untuk bisa membela timnas Indonesia. Harapannya, Kevin Dix bisa membela tim Merah Putih dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November nanti. Media Belanda soroti wasit yang pimpin laga timnas Indonesia versus Bahrain, sebut skuad Garuda berduka. Timnas Indonesia bermain solid saat melawan Bahrain pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bermain di depan supporter lawan, mental skuad Garuda cukup teruji meski kebobolan lebih dulu dari Bahrain. Ragnar Oratmangoen sukses menyamakan kedudukan jelang akhir babak pertama. Selanjutnya, Rafael Struijk memaksa laga menjadi 1-2 untuk keunggulan timnas. Sesuai dengan informasi awal, skor tersebut bertahan hingga 96 dan wasit Ahmed Abu Bakar Al-Kaf asal Oman tinggal menunggu meniup peluit akhir. Namun, Ahmed membuat laga masuk menit ke-99 dan Bahrain mencetak gol. Tidak butuh waktu lama, dia segera mengakhiri laga dan sempat terjadi ketegangan di lapangan karena protes dari pemain Indonesia. Hal ini tentu menjadi tanda tanya karena tidak ada alasan bagi wasit untuk memberikan waktu 3 menit karena tidak ada alasan khusus. Media asal Belanda, Voetbal International memberikan sorotan terkait hal ini. Tambahan waktu yang misterius membuat Indonesia dirugikan di laga tersebut. Tentunya, kondisi fisik yang lelah dan keputusan aneh yang terjadi menjadi alasan pemain emosi. Pada menit ke-9 injury time. Bagaimanapun, keadaan masih tidak menguntungkan Indonesia, tulis laporan Voetbal International. Selain itu, tambahan waktu yang kontroversial juga menjadi tanda tanya. Wasit Ahmed memberikan ekstra 3 menit saat pertandingan sebenarnya bisa diakhiri sesuai kesepakatan awal. Wasit awalnya hanya menambah waktu 6 menit. Namun berubah menjadi 9 menit, tambahnya. Mimpi buruk hadir saat Bahrain akhirnya bisa mencetak gol pada menit 99. Hasilnya, kedua tim harus puas bermain imbang dengan skor akhir 2-2. Bagi Indonesia tentu ini adalah kerugian besar karena 3 poin di depan mata harus sirna di detik-detik akhir. Pada menit terakhir, Marhon, sang pencetak gol penyeimbang 1-0. Menyamakan kedudukan, membuat Indonesia berduka, tutupnya.